Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Banyak. Oke. Nanti bisa dicatat ya teman-teman semua. Oke, kali ini kita mau bahas kisah teladan Nabi Yusuf. Oke, sebelum itu kita mengulas pembelajaran sebelumnya. Tadi kita bahas apa? Apa aja yang dibahas? Banyak. Karena kita sudah mengulas, mari kita masuk ke materi kita selanjutnya. Kisah teladan Nabi Yusuf. Oke, teman-teman kan sudah tahu ya kisah teladan Nabi Yusuf. Jadi kita tidak bahas ceritanya Nabi Yusuf kenapa, tapi kita bahas dari sisi hikmahnya. Kenapa hikmah dari kisah Nabi Yusuf ini apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Yang pertama sabar. Kenapa kita harus sabar? Kalian pernah dengar setelah kesulitan pasti ada kemudahan? Nah ya itu. Jadi ketika kita mendapatkan kesulitan, kita harus sabar. Karena setelah sabar pasti akan mendapatkan kemudahan ya. Jadi kita bisa merasakan bahagia, bisa bahagia. Sabar itu kuncinya itu bahagia. Karena di ujungnya dari sabar ini pasti bertemu dengan bahagia. Nabi Yusuf itu penderitaannya luar biasa. Ada yang bisa nyebutin? Dikurung, di penjara, difitnah, di penjara, lalu apa lagi? Dijadikan budak. Nah, ada lagi? Ayahnya sakit. Ayahnya sakit karena apa? Ya, betul. Ada lagi nih. Saudaranya ditahan di Mesir. Bunyamin. Kira-kira penderitaannya Nabi Yusuf ini banyak gak?
Nah, Nabi Yusuf ini mencontohkan selain sabar ini apa lagi? Apa? Jujur. Jujur. Ada lagi selain sabar dan jujur? Ifa, Pak. Ifa. Berani. Ya, kita lihat Ifa ya. Ifa. Ada lagi? Berani. Ifa, Pak. Ifa. Ini. Ifa. Cocok. Jalan. Selanjutnya ada apa lagi? Amanah. Ada lagi? Pemaaf. Tidak toksik. Ya, cerdas. Oke, dari kesemua ini kira-kira kita mampu nggak? Mampu punya semua ini nggak? Harus mampu. Kita harus mampu. Jadi karena ini adalah ciri orang yang beriman. Nah, ciri orang beriman orang beriman itu harus menguasai ini. Tapi namanya iman itu naik turun. Ya, Pak. Cuma di desa saya itu, Pak. Naik turun. Nih ada satu pertanyaan mungkin kita bingung ya. Zulaikha itu di akhir ayat nikah sama Yusuf nggak? Iya. Oh udah ditua lah maksudnya bukan di akhir ayat banget ya. Nah, Zulaikha itu menikah dengan Nabi Yusuf atau enggak? Iya. Tapi sumbernya kan? Apa? Tapi istrinya Nabi itu iya. Gimana dok? Disebutin nggak di sini? Coba, Pak. Di buku disebutin nggak? Belajarnya. Sebetulnya memang nggak ada sumber yang menyatakan bahwa Zulaikha itu menikah dengan Nabi Yusuf. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan Zulaikha itu menikah dengan Nabi Yusuf. Ya, ada satu sumber yang menyatakan bahwa Nabi Yusuf itu menikah dengan salah satu anak dari kalau dulu itu kepala suku lah di Mesir itu. Cuman memang sumbernya memang gak jelas. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa Zulaikha itu memang menikah dengan Yusuf. Tapi itu ada di Israel. Jadi cerita dari cerita dari Bani Israel. Tuh. Jadi kita nggak bisa menarik kesimpulan bahwa
Zulaikha itu menikah, benar-benar menikah dengan Yusuf. Karena memang nggak ada sumber yang jelas dan terpercaya mungkin bahwa Yusuf itu menikah dengan Zulaikha. Karena kita tahu bahwa Zulaikha itu memang memfitnah Nabi Yusuf. Nah, mungkin kita bisa tarik kesimpulan, ya, kita bisa tarik kesimpulan bahwa sebagai orang yang beriman, ya, percaya kepada Allah, kita itu yang pertama harus sabar. Sabar ketika diberi ujian. Lalu kita tetap harus jujur. Jujur ketika kita ditimpa sebuah ujian. Lalu kita juga harus yang namanya tetap memegang yang namanya ifa. Apa tadi ifa? Lalu kita juga harus amanah gitu, meskipun kita sedang kesulitan, ya, diberi kesulitan, diberikan ujian, lalu diberikan amanah. Kita juga harus diberikan amanah, diberikan tanggung jawab, kita juga harus amanah. Meskipun kita dalam keadaan sulit. Nah, ketika kita memang dikhianati, difitnah, kita harus menjadi pemaaf. Mungkin sulit, tapi perlahan demi perlahan kita jadi pemaaf itu bisa. Tapi memang harus perlahan gitu. Lalu kalau cerdas, semua orang cerdas lah. Saya kira semua orang cerdas, mungkin kurang diasah aja. Lalu harus bijaksana dalam untuk diri sendiri dan orang lain, ya. Kayak kita misal diberi amanah memimpin sebuah ya itulah, kita harus bijaksana, ya. Jadi tidak boleh yang namanya otoriter. Oke. Nah, dari penderitaan ini, ya, kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa semua cobaan ini cobaan yang diberikan ke Nabi Yusuf itu, ya, cobain, kalau mencobain, masuk penjara, cobain, ya. Jadi dari keenam ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Nabi Yusuf itu sangat-sangat luar biasa sabar, ya, menghadapi hidupnya. Tapi di akhir setelah ini semua, Nabi Yusuf itu kembali kepada keluarganya. Jadi saudara-saudaranya tidak lagi yang namanya iri dan dengki, ya, kepada Nabi Yusuf. Oke, mungkin cukup itu dari saya aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.